Kebetulan banget saya lagi punya misi nih, dan kamu harus bantu misi saya sampai selesai. Misi? Misi apa, Kak? Malam semakin larut ketika Robi akhirnya menginjakkan kaki kembali di rumahnya. Setelah berbincang panjang dengan Nona Elin, adik angkat Bang Topan, ia memutuskan untuk kembali dan meminta restu ayahnya. Namun, Robi juga memiliki tujuan lain, meminta maaf kepada Lisa, adiknya. Sebelum lanjut jangan lupa subscribe. Dukung channel ini teman-teman dengan menekan tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi. Biar nggak ketinggalan konten seru. Like, comment, dan share. Atas keputusan buruknya yang hampir menjual rumah mereka hanya demi menikahi Zainab. Ayahnya hanya duduk diam di kursi kayu tua di ruang tamu, tatapan kosongnya tertuju pada lantai. Lisa berdiri di sampingnya, wajahnya menyiratkan kelelahan emosional. "Ayah, Lisa, aku minta maaf. Aku tahu aku salah," ujar Robi dengan suara berat. Lisa memandangnya sejenak sebelum menghela napas panjang. "Aku sudah memaafkanmu, Rob. Aku cuma ingin kamu lebih hati-hati dalam hidup. Jangan sampai terjerumus lagi." Robi tersenyum kecil, lalu mendekat dan meraih tangan Lisa. "Tenang, sekarang aku sudah punya pekerjaan di Bandung, di rumah adik angkat Bang Topan." Ayahnya yang sejak tadi diam akhirnya menoleh. "Pekerjaan apa?" Robi menatap ayahnya, seakan ragu sejenak, sebelum akhirnya berkata jujur. "Aku bergabung dalam organisasi mafia kelas kakap." "Henning." Lisa membelalakan mata, dan wajah ayahnya langsung menegang. "Tidak," seru sang ayah, suaranya bergetar oleh amarah dan ketakutan. "Itu pekerjaan yang berbahaya. Kamu tahu risiko yang harus kamu hadapi." "Aku tahu, ya, tapi aku tidak punya pilihan lain." Robi membalas dengan nada tinggi. "Aku butuh uang. Aku ingin menikahi Zainab." Lisa mencoba menenangkannya. "Bang, tolong pikirkan lagi. Ini bukan jalan yang benar." Namun, Robi menggeleng keras. "Sudah terlambat. Aku sudah terlibat, dan aku tidak bisa mundur." Ayahnya hanya bisa menatap putranya dengan mata penuh kesedihan. Ia tahu, tak ada gunanya lagi berdebat. Dengan emosi yang masih membara, Robi meninggalkan rumah. Meninggalkan keluarganya yang hanya bisa pasrah melihatnya berjalan menuju jurang kehancuran. Pertemuan dengan geng. Robi melangkah cepat menuju sebuah gudang tua di pinggiran kota, tempat ia biasanya berkumpul dengan teman-temannya. Dhot, Kona, Peot, dan tentu saja Bang Topan. Saat tiba, ia langsung duduk dan menyalakan rokok, wajahnya masih penuh amarah. "Ada apa, Rob?" tanya Peot, melihat ekspresi tegang temannya. "Aku sudah memutuskan untuk menjalani pekerjaan ini," jawab Robi. Bang Topan yang sejak tadi diam akhirnya angkat bicara. "Kamu sadarkan, ini bukan pekerjaan biasa? Aku pernah ada di posisi itu, dan aku tahu bagaimana akhirnya." Robi menatap tajam. "Aku tidak peduli, Bang. Aku butuh uang. Aku ingin menikahi Zainab." Dhot tertawa kecil, tapi ada nada sinis dalam suaranya. "Lu yakin Zainab mau nikah sama lu?" Robi mengerutkan kening. "Maksud lu? Zainab cuma curhat, Rob. Dia nggak pernah bilang mau nikah sama lu." Darah Robi seakan mendidih. "Bohong," bentaknya. "Dia masih mencintaiku. Aku yakin itu." Namun, tak ada yang menanggapi. Mereka tahu Robi terlalu keras kepala untuk menerima kenyataan. Dengan penuh emosi, ia berdiri dan pergi meninggalkan mereka. Misi pertama, jalan yang tak bisa kembali. Setibanya di Bandung, Robi langsung terlibat dalam operasi pertama organisasi mafianya. Malam itu, ia bersama beberapa anggota lain mendapat tugas mengantar barang ilegal ke luar kota. Mereka berkendara dalam 2 mobil hitam, melewati jalanan sepi dengan kecepatan tinggi. Semuanya berjalan lancar, sampai sebuah mobil polisi patroli tiba-tiba melintas dan melihat mereka dengan curiga. Polisi menyalakan sirine dan memberikan peringatan. "Berhenti atau kami akan menembak." Pemimpin operasi langsung memerintahkan semua orang untuk kabur. Mobil mereka melaju semakin kencang, tetapi polisi mengejar dengan agresif. Dalam sekejap, suara tembakan terdengar. "Door! Door!" Peluru menggentam bodi mobil mereka. Robi bisa merasakan keringat dingin mengalir di pelipisnya. Ia menoleh ke belakang, melihat polisi semakin dekat. "Cepat keluar dan pisah,"
perintah salah satu anggota. Robi berlari secepat yang ia bisa, masuk ke gang sempit. Napasnya tersengal, tapi langkahnya terus berlari. Namun, takdir berkata lain. Door! Sebuah peluru bersarang di punggungnya. Tubuhnya seketika limbung, kakinya melemah, dan ia jatuh ke tanah. Matanya memandang langit malam, napasnya tersengal, dan dunia seakan berputar. Dalam pikirannya, hanya ada satu nama. Zainab. Kabar duka dan penyesalan yang terlambat. Beberapa hari kemudian, sebuah mobil polisi berhenti di depan rumah ayah Robi. Seorang petugas turun, wajahnya penuh kesedihan. Pak, saya turut berduka cita. Robi terlibat dalam baku tembak saat menjalankan operasi ilegal. Kami tidak bisa menyelamatkannya. Lisa menutup mulutnya dengan kedua tangan, air mata langsung mengalir deras. Ayahnya hanya duduk diam, menatap kosong ke depan. Ia sudah memperingatkan, ia sudah mencoba mencegah, tetapi pada akhirnya, anaknya tetap memilih jalannya sendiri. Pemakaman Robi dihadiri oleh semua teman-temannya. Bang Topan, Dhot, Kona, dan Peot berdiri dengan wajah muram. Mereka tahu bahwa dunia yang mereka jalani bisa merenggut mereka kapan saja. Di kejauhan, Zainab berdiri, menatap nisan Robi dengan mata berkaca-kaca. Ia tidak pernah berniat menyakitinya, tetapi kini semuanya sudah terlambat. Hujan mulai turun, membasahi tanah pemakaman. Seakan langit pun ikut menangisi akhir tragis seorang pemuda yang hanya ingin mengejar cinta dan kehidupan lebih baik, namun memilih jalan yang salah. Hujan masih turun deras di pemakaman. Tanah masih basah, dan aroma bunga melati bercampur dengan tanah merah yang baru saja ditimbun di atas makam Robi. Semua orang mulai beranjak pergi, meninggalkan kesedihan di hati masing-masing. Bang Topan masih berdiri di sana, diam menatap nisan Robi. Matanya kosong, tapi dalam hatinya ada pertarungan yang tak bisa ia ungkapkan. Dulu, ia pernah berada di jalan yang sama, tapi ia beruntung bisa keluar sebelum semuanya terlambat. Kita semua salah, gumam Dhot pelan, berdiri di sampingnya. Kita tahu ini jalan berbahaya, tapi kita biarkan Robi tetap melangkah. Kona menendang kerikil kecil di dekat kakinya. Gue pikir dia masih bisa balik, tapi dia terlalu keras kepala. Peot yang biasanya banyak bicara kali ini hanya menunduk. Tidak ada candaan, tidak ada lelucon. Semuanya terlambat. Di kejauhan, Lisa berdiri di samping ayahnya. Matanya sembab, tapi tidak ada lagi air mata yang tersisa. Ia hanya memandangi batu nisan itu dengan tatapan kosong. Zainab pun masih di sana. Ia tak berani mendekat, hanya menatap dari kejauhan. Hatinya hancur. Ia ingin menjelaskan semuanya sejak awal, ingin bilang bahwa ia tak pernah berniat membuat Robi berpikir bahwa mereka akan menikah. Tapi sekarang, tak ada lagi gunanya. Bang Topan mengepalkan tangannya. Dalam hati, ia bersumpah tidak akan membiarkan siapapun lagi dari lingkaran mereka jatuh ke jalan yang sama. Ayo pergi, katanya akhirnya. Mereka berempat berjalan menjauh, meninggalkan makam Robi. Tapi di hati mereka, nama Robi akan terus terukir sebagai peringatan. Bahwa uang bukan segalanya. Bahwa cinta yang dikejar dengan cara yang salah hanya akan membawa kehancuran. Dan bahwa jalan yang salah selalu berakhir dengan penyesalan. Saat semua orang mulai pergi, seorang pria berjas hitam berdiri di kejauhan, mengamati pemakaman dengan tatapan dingin. Ia adalah Tuan Adrian, salah satu petinggi organisasi mafia tempat Robi bekerja. Bang Topan yang menyadari keberadaan pria itu langsung menegang. Ia mengenalnya, sosok yang pernah menjadi atasannya saat masih terlibat di dunia hitam. Tuan Adrian berjalan perlahan mendekati mereka. Robi anak yang punya potensi besar. Sayang sekali dia harus pergi secepat ini. Dhot mengepalkan tangannya. Lu siapa? Mau apa lu di sini? Tuan Adrian tersenyum tipis. Aku hanya ingin memastikan dia benar-benar sudah pergi. Dan menyampaikan sesuatu. Semua mata tertuju padanya. Robi tidak mati karena baku tembak biasa, lanjutnya. Dia dikorbankan. Lisa terkejut. Maksud Anda apa? Tuan Adrian menatap Bang Topan, seakan ingin memastikan sesuatu sebelum bicara lebih jauh. Ada pengkhianatan di dalam organisasi kami. Robi tidak tahu, tapi sebenarnya dia dijebak. Dhot, Kona, dan Peot saling pandang. Bang Topan akhirnya angkat suara,
Suaranya berat. Siapa yang menjebatnya? Tuan Adrian tersenyum samar. Seseorang yang sangat dekat dengannya. Lisa menggigit bibirnya. Ia tahu bahwa Robbie keras kepala. Tapi ia tidak menyangka bahwa adiknya sebenarnya adalah korban. Balas dendam atau pengampunan? Setelah pemakaman, Bang Topan dan teman-temannya berkumpul di rumah tua miliknya. Hujan masih turun, menciptakan suasana yang semakin kelam. "Apa kita akan tinggal diam?" tanya Peot geram. Kona menggebrak meja. "Enggak, Robbie harus dapat keadilan." Bang Topan diam cukup lama sebelum akhirnya berkata, "Aku pernah terjebak di dunia itu. Kalau kita membalas, kita hanya akan jatuh lebih dalam. Ini bukan cuma soal Robbie. Ini soal kita semua."